Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3, mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 13 Universitas Andalas dengan dosen pengampu Ibu Ria Febrina, SSM Hum, dengan anggota kelompok Muhammad Habib Aditya, Sukma Stefani Ahmadi, Tasya Latifah Demar akan menyampaikan materi tentang karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan masalah yang didasarkan oleh landasan teori dan metode ilmiah. Karya ilmiah berisi tentang data, fakta, dan solusi suatu masalah. Penulisan karya ilmiah harus sesuai dengan EYD, ditulis secara detail, beruntun, dan sistematis. Jenis-jenis karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan hasil pemikiran ilmiah seorang ilmuwan yang ingin mengembangkan teknologi, pengetahuan seni yang diperolehnya melalui perpustakaan, pengalaman, penelitian, dan pengetahuan dari orang lain. Ciri-ciri umum suatu karya ilmiah ada 3. 1. Ada logis. Karya ilmiah dapat dikatakan logis apabila penjelasan argumen dapat diterima oleh akal sehat. Yang kedua ada sistematis. Karya ilmiah dapat dikatakan sistematis apabila setiap permasalahan diuraikan secara teratur dan beruntun. Yang ketiga adalah secara objektif. Karya ilmiah dapat dikatakan secara objektif apabila penjelasan, keterangan, dan uraian dapat dikemukakan secara apa adanya. Contoh karya tulis ilmiah. 1. Ada proposal penelitian. 2. Ada tesis, 3. ada skripsi, 4. ada makalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Aditya. Saya dari jurusan Budidaya Perkebunan, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karya semi ilmiah dan persamaan karya ilmiah, karya semi ilmiah, dan karya non ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar, ditulis dengan bahasa konkret, gaya bahasanya formal, katanya teknis, dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan benar atau tidaknya, atau sebuah penulisan yang menyajikan fakta dan diksi dalam satu tulisan, dan penulisannya pun tidak semi formal, tetapi tidak sepenuhnya mengikuti metode ilmiah yang sintetis, analitis, karena sering dimasukkan karangan non ilmiah. Ciri-ciri karya semi ilmiah: yang pertama, dituliskan berdasarkan fakta pribadi, fakta yang disimpulkan subjektif, gaya bahasa formal dan populer, mementingkan diri pribadi, melebih-lebihkan sesuatu, usulan-usulan bersifat argumentatif dan bersifat persuasif. Contoh karya semi ilmiah: yang pertama, artikel; yang kedua, resensi; yang ketiga, resume atau ringkasan; yang keempat, sinopsis. Karya tulis non-ilmiah. Karya non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif dan tidak didukung oleh fakta umum. Biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau bahasa yang tidak terlalu formal. Ciri-ciri karya non-ilmiah adalah ditulis berdasarkan fakta pribadi, fakta yang dikumpulkan subjektif, gaya bahasa yang konotatif dan populer, tidak memuat hipotesis, bersifat imajinatif, dan tanpa dukungan bukti. Contoh karya non-ilmiah antara lain adalah novel, dongeng, cerpen, drama, dan roman. Berikut contoh karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Persamaan karya ilmiah, karya semi ilmiah, dan karya non ilmiah. Yang pertama, hasil karya berbentuk tulisan, ditulis atau dikerjakan seseorang atau sekelompok orang
dituliskan berdasarkan pengamatan maupun pengalaman yang sistematis dan terarah. Materi atau unsur-unsurnya disusun secara sistematis. Perbedaan karya ilmiah, karya semi ilmiah, dan karya non-ilmiah. Yang pertama dari unsur-unsurnya. Karya ilmiah memuat kata, angka, tabel, grafik, dan gambar. Sedangkan untuk karya semi ilmiah memuat kata, gambar, dan grafik. Dan untuk karya non-ilmiah hanya memuat kata dan angka. Selanjutnya perbedaannya adalah sifat. Karya ilmiah bersifat objektif dan impersonal. Untuk karya semi ilmiah bersifat subjektif dan karya non ilmiah bersifat subjektif dan imajinatif. Yang ketiga ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan pada karya ilmiah yaitu formal. Untuk semi ilmiah formal dan populer. Yang terakhir untuk karya non ilmiah konotatif dan populer. Perbedaan yang selanjutnya adalah tujuan. Tujuan karya ilmiah tidak mengejar keuntungan pribadi, sedangkan untuk semi ilmiah mementingkan diri penulis. Dan yang terakhir untuk tujuan dari karya non ilmiah tidak memuat hipotesis. Terakhir ada perbedaan antara sifat. Yang terakhir yaitu sifat karangan. Karya ilmiah bersifat eksposisi dan deskriptif. Karya semi ilmiah bersifat argumentasi dan persuasif. Dan terakhir karya non ilmiah bersifat persuasif, narasi, dan deskriptif.